Hai semua, for your information, Fakta Perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang dipelopori oleh ASEAN pada KTT ASEAN 2012 di Kamboja telah resmi berjalan pada 1 Januari 2022. Perlu kamu tahu, RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas mega FTA terbesar di dunia. Anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Bukan tanpa alasan, RCEP memiliki beberapa tujuan yang saling menguntungkan, yaitu mengurangi hambatan perdagangan, membuka perdagangan jasa, mempromosikan investasi untuk membangun negara berkembang, dan melakukan perdagangan digital, termasuk perlindungan kekayaan intelektual antar negara anggota. Setelah 31 perundingan negosiasi, kesepakatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional ini telah resmi ditandatangani pada 15 November 2020. Anggotanya adalah 10 negara ASEAN ditambah 5 negara, yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Sayangnya, Indonesia masih belum menyelesaikan proses ratifikasi. Tapi jangan khawatir, karena proses ratifikasi ditargetkan akan selesai pada kuartal 1 tahun 2022. Artinya, keuntungan dari perjanjian perdagangan ini juga bisa segera dinikmati Indonesia. RCEP menjadi mega FTA saat ini karena memiliki anggota hampir sepertiga populasi dunia, yaitu 2,2 miliar dari 15 negara dan meliputi 30% produk domestik bruto secara global, 27% dari perdagangan dunia, dan 29% dari investasi asing langsung dunia. Kalau dibandingkan dengan perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik atau CPTPP yang resmi berjalan pada akhir tahun 2018 lalu, RCEP lebih unggul dari segala aspek. Kita lihat perbandingannya yuk. Kita mulai dari negara anggota. Bisa dilihat di video grafis kalau negara anggota RCEP berjumlah 15, lebih banyak dari negara anggota CPTPP yang hanya 11 negara. Selanjutnya, kita bandingkan dari jumlah penduduk per tahun menggunakan data 2019. Bisa kamu lihat bahwa jumlah penduduk RCEP mencapai 29,9% dari total penduduk dunia. Sedangkan CPTPP hanya sekitar 6,7% dari total penduduk dunia. Lanjut ke perbandingan produk domestik bruto dari data 2019. RCEP juga jauh di atas CPTPP, yaitu sekitar 26,3 triliun US dollar atau 30% dari total dunia. Sedangkan CPTPP ada di angka 11,3 triliun US dollar atau sekitar 12,9% dari total dunia. Nah, implementasi perjanjian ini dilakukan secara bertahap, yaitu eliminasi tarif sebesar 65% pada awal dijalankan tahun 2022. Selanjutnya 80% pada 10 tahun perjanjian ini berlangsung. Kemudian pada tahun ke-15 hingga ke-20, eliminasi tarif menjadi 92%. Kenapa sih RCEP ini penting? Keunggulan utamanya yaitu bisa menyederhanakan aturan Free Trade Agreement yang telah ada sebelumnya. Mekanisme RCEP menggunakan satu jenis surat keterangan asal di seluruh kawasan RCEP, sehingga bisa menghemat biaya perdagangan. Harapannya, RCEP dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dari resesi global. Kita dukung sama-sama dengan menyebarkan informasi ini yuk. Tunggu video informatif lainnya dari Kotra ya. Sampai jumpa.